Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penggemar MotoGP dan fannya Marc Marquez. Welcome back to my channel MotoGP Reborn. Marc Marquez telah berhasil mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025 akhir pekan lalu, yaitu tepatnya di Motegi, Jepang. Dan selamat berbahagia buat kalian para penggemar berat dan fan beratnya Marc Marquez, karena dirinya telah berhasil mengunci gelar juara dunia dan menjadikan gelar juara dunia yang ke-7 di kelas Premier dan yang ke-9 di semua karirnya. Lalu apakah langkah kedepannya untuk Marc Marquez bersama dengan Ducati nanti? Apakah dirinya akan tetap pensiun bersama Ducati atau kembali lagi ke Repsol Honda? Sementara itu saat ini para pembalap top MotoGP telah sampai di Indonesia dan akan bersiap bersaing di sirkuit Mandalika, di mana sirkuit Mandalika merupakan salah satu sirkuit yang belum pernah dimenangi oleh Marc Marquez. Lantas, apakah target Marc Marquez di Mandalika nanti? Apakah dirinya tidak akan mengendorkan gasnya dan berusaha untuk meraih kemenangan perdana di Mandalika? Dan seperti apa beritanya, langsung saja kita bahas. Di mana Marc Marquez setelah berhasil mengukuhkan namanya menjadi gelar juara dunia MotoGP 2025, dirinya pun sedikit memberikan kode keras kepada Ducati. Di mana pembalap yang berjuluk The Baby Alien ini telah menyabet gelar juara dunia yang lebih cepat, yaitu masih menyisakan 5 seri lagi. Di mana tambahan poin yang didapat pada podium kedua MotoGP Jepang kemarin telah berhasil menguji gelar juara dunia dan poinnya sudah tak akan terkejar lagi oleh posisi runner-up yaitu Alex Marquez. Sebelum dirinya berhasil menjuarai MotoGP 2025, banyak hal yang terus dilewati oleh Marc Marquez, di mana salah satunya dia sempat mengalami badai cedera yang keputusan penting hingga membuatnya pindah dari Honda ke Gresini Racing dan tanpa digaji sepeser pun. Meskipun saat ini kontraknya masih berlaku sampai dengan 2026, hal itu pun akan tetap menarik untuk dibahas mengingat dirinya telah berhasil memberikan gelar juara dunia kepada pabrikan Ducati. Marquez menegaskan bahwa belum ada pembicaraan yang lebih lanjut terkait kontraknya setelah tahun depan. Tetapi pria asal Spanyol itu pun memberikan kode yang cukup gamblang. Saat ini memang belum ada pembicaraan apa-apa terkait kontrak. Pembicaraan tersebut mungkin akan mulai terjadi pada bulan Januari ataupun Februari, seperti pembicaraan kontrak pada umumnya. Namun saya sudah sering bilang, kalau saya bahagia di satu tempat, maka kenapa harus ada perubahan? Perubahan yang dilakukan saat Anda menghadapi situasi yang sangat sulit. Untuk sekarang, saya menikmati jalannya tahun ini dan ingin melanjutkan musim depan dengan dinamika yang sama. Karena ini yang membuat Ducati dan saya terus tumbuh. Saya merasa sempurna dan hasilnya memang sudah berbicara. Di mana itu ungkapan dari Marc Marquez yang telah dirinya berhasil meraih gelar juara dunia MotoGP 2025. Meskipun kini sudah memastikan gelarnya, Marc Marquez masih akan bertekad untuk memukau namun tidak akan sembrono seperti dahulu. Saat ini, saat Anda menggunakan helm kemudian menutup bagian visor, Anda sudah tidak akan lagi memikirkan. Anda tidak akan pernah kepikiran, saya tidak boleh jatuh di sini. Tapi pendekatan saya berbeda dari musim 2018 dan 2019 silam. Saya sudah menangi kejuaraan dunia, selanjutnya saya tinggal menikmati balapan tanpa tekanan apa-apa. Mentalitas saya benar-benar berbeda saat ini, karena saya sudah menggapai target besar yang saya inginkan. Mari kita libas 5 seri yang tersisa dengan sebaik mungkin. Tentu saja berusaha untuk tidak kurang apapun, itu sehingga dapat bersikap lebih baik untuk tahun depan yaitu 2026. Dan sepertinya Marc Marquez tidak akan mengendorkan gasnya dan berusaha untuk memenangi 5 seri yang tersisa. Lantas bagaimanakah di Mandalika nanti? Apakah Marc Marquez akan terus mengegas dan tanpa kendorkan gasnya untuk meraih gelar juara perdana di Mandalika? Di mana saat ini MotoGP Mandalika 2025 akan digelar akhir pekan nanti. Marc Marquez pun sudah mengunci dan mempunyai target apa yang akan dilakukan di Mandalika nanti.
Marc Marquez sudah berhasil memenangi gelar juara dunia MotoGP 2025 di Jepang kemarin, di mana poin rider itu memiliki selisih yang sangat banyak, yaitu 201 poin dari Alex Marquez. Marc Marquez sudah buka puasa gelar juaranya sejak mengalami masa sulit selama 6 tahun, di mana dia mengalami cedera tangan kanan dan beberapa kali operasi akibat crash yang kini telah terbayar lunas. Lalu Marc Marquez juga memiliki target untuk mentas di Mandalika nanti. Kami sudah memenuhi target untuk menjadi juara dunia, nanti saya mau enjoy saja saat balapan. Tapi saya harus optimis untuk menang, karena di sirkuit ini saya belum pernah menang bahkan finish sekalipun. Dimana pada musim perdana MotoGP Mandalika 2022 kemarin, Marc Marquez mengalami kecelakaan di tengah babak kualifikasi, ketika dirinya masih membela Repsol Honda. Sampai-sampai pembalap Spanyol itu pun mengalami gangguan penglihatan ganda. Dan di tahun berikutnya pun Marc Marquez mengalami kecelakaan yang sama, yaitu gagal finish. Sementara itu tahun 2024 saat Marc Marquez berhasil menunggangi GP23, motornya malah mengalami gangguan teknis. Itu artinya Marc Marquez belum pernah sekalipun naik podium di Mandalika. Lantas bagaimanakah di balapan hari Sabtu dan Minggu nanti? Apakah Marc Marquez berhasil meraih kemenangan ataupun sekedar naik podium? Di Indonesia selalu memberi rasa cinta besar untuk kami saat berada di sini. Anda tahu kan, saya menghabiskan banyak waktu di Indonesia. Bahkan saya beberapa kali liburan ke Bali. Tahun ini saya berencana untuk menetap di Lombok setelah balapan di Mandalika. Tetapi karena saya baru juara dunia kemarin, saya harus kembali ke Spanyol untuk beberapa acara. Nah, mari kita doakan saja juara dunia MotoGP 2025 ini agar bisa memenangi perdana di Mandalika nanti. Patut kita tunggu penampilan dari pembalap top MotoGP di sirkuit Mandalika. Dan mungkin cukup sekian berita dari Mimin. Sampai bertemu lagi di berita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.